Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kalian semua sehat-sehat, tetap jaga kesehatan dengan 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan yang ketiga menjaga jarak. Tetap semangat ya belajarnya, meskipun belajarnya dari rumah. Jangan lupa sebelum kalian belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasannya dalam mempersiapkan kalian untuk ujian sekolah. Kita bahas terlebih dahulu untuk soal uraian. Untuk nomor 1, indikator soalnya, peserta didik dapat menuliskan 3 peristiwa alam akibat revolusi bumi. Apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi dalam mengelilingi matahari. Peristiwa alam akibat revolusi bumi diantaranya: yang pertama, ada gerak semu tahunan matahari. Kedua, perbedaan musim. Ketiga, terjadinya gerhana matahari dan bulan. Yang keempat, pasang surut air laut. Yang kelima, pergerakan rasi bintang. Dan yang keenam, perbedaan lamanya siang dan malam. Nomor 2, disajikan gambar bagan persilangan tumbuhan monohibrid. Peserta didik dapat menuliskan perbandingan penmotif pada F2 hasil dari persilangan bunga pukul 4 berwarna merah dengan putih yang memiliki sifat intermediate. Persilangan monohibrid intermediate adalah suatu persilangan yang terjadi jika kedua gen induk saling memengaruhi sehingga menghasilkan sifat antara. Contoh persilangan monohibrid intermediate adalah dengan menyilangkan atau mengawinkan tanaman bunga pukul 4 berwarna merah dengan tanaman bunga pukul 4 berwarna putih. Kalian tuliskan P1 atau parentalnya. Yang pertama, M besar untuk bunga merah dikawinkan dengan bunga putih M kecil. Gamet dari bunga merah M besar, sedangkan gamet bunga putih M kecil, sehingga menghasilkan keturunan yang pertama atau F1 M besar M kecil, yaitu merah muda. Untuk mencari F2, keturunan F2-nya, yaitu kita menyilangkan hasil dari F1. P2 sama dengan F1 dikali F1. M besar M kecil dikali M besar M kecil, sehingga gametnya M besar M kecil, M besar M kecil. Gamet yang ini untuk tumbuhan betina dan gamet yang satunya untuk gamet jantan. Gamet betina kalian tuliskan M besar M kecil ke bawah, dan untuk gamet jantan kalian tuliskan ke samping M besar M kecil. Kemudian kalian silangkan kembali M besar kali M besar, hasilnya M besar, tulis di kotak nomor 1. M besar kali M kecil, M besar M kecil, tulis di kotak nomor 2. M besar M kecil, hasilnya M besar M kecil, tulis di kotak nomor 3. M kecil kali M kecil, tulis di kotak nomor 4. M kecil, sehingga perbandingan genotip F2-nya M besar itu ada 1. Kemudian M besar M kecil ada 2, ada di kotak nomor 2 dan 3. M kecil ada di kotak nomor 4. Sehingga perbandingan genotip F2-nya 1 berbanding 2 berbanding 1. Sedangkan perbandingan fenotip F2 merah, lihat yang merah ada 1 di kotak nomor 1 saja. Yang merah muda itu ada 2 kotak, di kotak nomor 2 dan di kotak nomor 3. Dan untuk yang berwarna putih ada 1 di kotak nomor 4 saja. Jadi perbandingan fenotip F2-nya
1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, ini jawabannya. Perbandingan fenotip keduanya 1 berbanding 2 berbanding 1. Nomor 3, disajikan gambar bidang miring. Peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanis dari penggunaan tangga jika panjang lintasan bidang miring dan ketinggiannya diketahui. Untuk contoh soalnya, di sini diumpamakan ada gambar bidang miring. Diketahui panjang lintasan bidang miringnya, yang ini panjang lintasan bidang miringnya 4,5 meter, sedangkan ketinggiannya diketahui 1,5 meter. Untuk mencari keuntungan mekanik pada bidang miring, kita menggunakan rumus KM sama dengan S per H. Kalian masukkan nilainya. S di sana panjang lintasan bidang miring 4,5 meter, sedangkan H atau ketinggiannya diketahui 1,5 meter. Tinggal kalian bagi 4,5 dibagi 1,5, hasilnya 3. Jadi keuntungan mekanik pada bidang miring tersebut adalah 3. Nomor 4, disajikan gambar alat hidrolik. Peserta didik dapat menghitung gaya tekanan pada A2 jika luas penampang 1, luas penampang 2, dan besar gaya F1 telah diketahui. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah ini memiliki pengisap masing-masing dengan luas A1 sama dengan 5 cm persegi dan A2 2000 cm persegi. Berat mobil yang akan diangkat 25.000 Newton. Berapa besar gaya F1 yang harus diberikan pada pengisap kecil? Kalian tuliskan diketahui A1-nya 5 cm persegi, A2-nya 2000 cm persegi, dan F2-nya 25.000 Newton. Untuk mencari F1, kita menggunakan rumus hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dikarenakan di sini yang ditanyakannya F1, maka A1 per A2 dikali F2. Maka kita masukkan nilainya. A1 5 cm persegi dibagi 2000 cm persegi dikali 25.000 Newton, hasilnya 62,5 Newton. Jadi besar gaya F1 adalah 62,5 Newton. Nomor 5, disajikan gambar percobaan fotosintesis. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan percobaan dari langkah-langkah tersebut. Percobaan fotosintesis di sini adalah percobaan Sachs yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat yang ditunjukkan dengan adanya amilum. Langkah-langkah percobaan fotosintesis menurut Sachs, yang pertama, daun ditutupi kertas karbon atau kertas aluminium selama 1 atau 2 hari. Kemudian langkah kedua, daun dipetik dari tangkai tanaman, kemudian direbus dengan air mendidih. Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel daun. Langkah ketiga, daun dimasukkan ke dalam alkohol yang tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Langkah keempat, daun dicuci menggunakan air yang mengalir, kemudian ditetesi dengan larutan lugol atau iodin. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya amilum. Alhasil, daun yang tidak ditutupi kertas aluminium foil menghasilkan warna biru tua. Itu menunjukkan bahwa daun mengandung karbohidrat atau amilum. Sedangkan daun yang ditutupi kertas aluminium foil atau kertas karbon menghasilkan warna pucat. Silahkan kalian pelajari dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.